Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sering Kunjung. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang Microsoft Word, salah satu program Microsoft Office. Perlu diketahui Microsoft Word merupakan program pengolahan kata. Jadi beda ya antara program pengolahan kata dengan program pengolahan angka. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajarannya atau tutorialnya. Bagi teman-teman yang belum menginstal Microsoft Word, silakan lihat video di deskripsi. Sudah saya jelaskan tutorial cara menginstal Microsoft Word, khususnya Microsoft Word 2010. Setelah kalian install, biasanya di desktop akan muncul shortcut dari Microsoft Word. Dan bagi kalian yang tidak muncul di desktop maupun taskbar atau start menu, bagaimana cara memunculkannya? Cara memunculkannya cukup mudah. Jadi kalian tinggal klik di start menu, pilih all program, pilih Microsoft Office, dan pilih di program Word-nya. Klik kanan di mouse kalian. Untuk memunculkan di desktop, silakan pilih send to desktop. Secara otomatis dia akan muncul di desktop kalian. Dan bagaimana cara memunculkannya di taskbar? Taskbar itu yang paling bawah. Cara memunculkannya juga sama, tinggal klik kanan, pilih yang atas, pilih pintu taskbar. Secara otomatis dia akan muncul di taskbar. Dan bagaimana cara memunculkannya di start menu? Juga sama, start menu itu yang ada di sini. Start menu itu yang ada di startnya. Jadi start kalau taskbar yang bawah, kalau desktop itu di depan. Jadi di desktopnya PC kalian. Cara memunculkannya juga sama, pilih all program, klik kanan di Microsoft Word, pintu start menu. Secara otomatis dia akan muncul di start menu kalian. Setelah muncul dan kita bisa membukanya, cara membukanya juga sama. Kalau kalian ingin membuka lewat desktop, tinggal klik 2 kali di desktop, dia otomatis akan membuka Microsoft Word-nya. Atau boleh dengan cara klik 1 kali di start menu, di taskbar-nya, dia otomatis juga akan keluar. Dan kalau di start menu juga sama, jadi nanti tinggal klik 1 kali di start menu dan otomatis akan terbuka untuk Microsoft Word-nya. Terserah kalian mau membuka yang mana. Inilah interface Microsoft Word. Jadi interface atau halaman antarmuka dari Microsoft Word. Ini tampilannya seperti ini. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, yang paling atas itu namanya title bar. Jadi title bar itu judul dari dokumen kalian. Untuk secara default Microsoft Word itu nanti dia akan memunculkan dokumen 1. Jadi kalau kalian mau membuka dokumen 2, 3 dan seterusnya, itu dia akan secara default akan otomatis judul atau title barnya itu dokumen 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita contohkan, kita buka lagi, dia nanti otomatis akan membuka dokumen 2, dokumen 3 dan seterusnya. Ini namanya title bar. Selanjutnya di bawahnya itu ada namanya quick access toolbar. Jadi ini akses cepatnya ya, namanya quick access toolbar. Quick access toolbar secara default itu ada hanya save, ini ada undo, terus ada redo atau repeat dokumen. Dan cara memunculkannya untuk quick access toolbar itu juga cukup mudah. Kalian tinggal klik di sini atau customize quick access toolbar, klik pilih yang kalian akan munculkan. Contoh saya memunculkan new dokumen, di sini juga sudah akan muncul. Open nanti juga akan muncul, dan lain sebagainya. Quick print, print preview dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara menghilangkannya? Menghilangkannya juga sama, tinggal klik di sini, centrengnya ini kalian hilangkan. Nah, secara otomatis dia akan berkurang atau hilang. Ini namanya quick access toolbar. Selanjutnya di bawahnya ada menu bar. Menu bar itu ya ini ada home, insert, back layout dan seterusnya. Ini namanya menu bar. Jadi ada home, insert, back layout, reference, ini namanya menu bar. Yang di bawahnya ini ada grup menunya. Di dalam menu barnya, setiap menunya itu nanti ada grupnya. Contoh di home ini ada clipboard, ada font, ada paragraf, ada style, ada editing dan lain sebagainya. Di insert juga gitu, ada grup page, table, illustration, link dan lain sebagainya. Ini namanya grup menu.
Kita berlanjut ke bawah. Di bawahnya ini nanti biasanya ada ruler atau garis. Jadi ini terhidden ya. Bagaimana cara memunculkannya? Memunculkannya cukup mudah juga. Pilih view ruler. Nah, jadi yang di samping kanan halaman interface kalian, tinggal klik aja, nanti dia akan otomatis muncul garisnya atau penggarisnya ruler. Terus di samping kanan ini ada scroll bar. Scroll bar itu nanti untuk mengarahkan kita ke atas ke bawah ya, ini namanya scroll bar. Di bawah sendiri ini ada namanya status bar. Jadi status barnya di sini ada back 1 dan seterusnya, ini namanya status bar. Kita lanjut di tengah. Tengah ini adalah halaman kerja kalian. Jadi kalau kalian mau mengetik apapun, membuat surat, dokumen dan sebagainya, itu nanti akan ada di sini. Kenapa kok di garis ini? Ya karena ini adalah batas margin. Jadi batas margin pengetikan kalian itu nanti di sini. Nah, ini antara ini sampai ini namanya batas pengetikannya. Kita lanjut. Setelah kita memahami secara dasar interface dari Microsoft Word, kita lanjut ke setiap menu ya. Jadi setiap menu, bagaimana cara membuka dokumen, bagaimana cara menghapus dokumen dan seterusnya, itu nanti ada di sini. Jadi bagaimana cara menyimpan dokumen, membuka, mengclose dokumennya, memprint, nanti dia ada di menu bar file. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada menu save, menyimpan dokumen. Jadi setelah kalian membuat dokumen ataupun mau menyimpan dokumen, kalian silakan pilih menu file. Nah, menu file, pilih save dokumen. Jadi pilih save, nanti dia akan otomatis mau menyimpan dokumen kalian yang setelah kalian kerjakan. Contoh ini mau saya simpan di My Document secara default, kita kasih nama. Contoh ini pertemuan part 1. Kita save. Nah, secara otomatis titel barnya juga akan berubah dan dokumen kita sudah tersimpan di harddisk kita atau di My Document tadi. Terus yang kedua ada save as. Bedanya save sama save as itu apa? Kalau save itu dia akan menyimpan dokumen baru, kalau save as dia juga menyimpan dokumen baru dengan judul yang berbeda. Saya contohkan ini mau saya simpan dengan dokumen yang berbeda. Pilih save as, pilih ini nama dokumennya kita rubah menjadi part 2 contohnya. Kita simpan. Dia secara otomatis akan tersimpan 2 dokumen di halaman penyimpanan atau di dokumen penyimpanan kalian. Nah, di sini muncul part 1 sama part 2 dan tidak akan merubah di part 1-nya. Nah, jadi kalian ingat-ingat, kalau kalian ingin menyimpan dokumen baru atau surat ataupun yang lainnya yang baru, kalian pilih aja save as. Nanti secara otomatis dokumen kalian yang lama tidak akan berubah. Jadi setelah kalian edit ataupun yang lainnya, kalian rubah ataupun yang lainnya, itu nanti dia tidak akan merubah dokumen yang awal. Selanjutnya yang bawahnya ada open. Open itu untuk membuka dokumen. Jadi kalau kalian mau membuka dokumen, contoh saya ini open, membuka dokumen lama kalian. Contoh ini saya mau membuka dokumen wirid, ini contoh ya, itinerary. Kita open aja. Nah, dia akan otomatis muncul dokumen kalian yang mau kalian buka. Itu selanjutnya ada close. Nah, kalau close, bedanya close sama exit yang bawah. Kalau close itu dia akan menutup dokumen, tapi tidak menutup dokumen secara penuh. Jadi contoh ini saya close, yang tertutup itu hanya dokumen yang kalian buka. Nah, kalau quit, dia akan keluar dari program Office Word-nya. Jadi kalian ingat-ingat, kalau close itu dia akan meng-close dokumen kalian yang terbuka. Nah, contoh ini saya close, akan tertutup seperti ini. Tapi program Office Word-nya tidak tertutup. Tapi kalau kita pilih exit, dia akan menutup program Microsoft Office-nya atau Microsoft Word-nya. Kita lanjut. Setelah kita belajar tentang close, open, save sama save as, ini nanti di bawah juga ada new document.
Kalau resign ini resign dari dokumen kalian ya. Jadi setelah kalian mengerjakan dokumen apapun, nanti dia akan tersimpan di sini. Resignnya akan muncul di sini. Terus ada di bawahnya ada new dokumen. Jadi tinggal klik aja, nanti dia akan memunculkan beberapa pilihan. Jadi ada template-nya. Kalau kalian mau blank dokumen atau dokumen baru ya tinggal klik di dokumen baru, pilih create, nanti dia akan otomatis membuat dokumen baru. So, selanjutnya ada print. Jadi kalau kalian mau mencetak dokumen ataupun yang lainnya, tinggal klik aja di menu file di print. Jadi tinggal klik print, nanti dia akan otomatis akan muncul halaman untuk print outnya. Jadi ini untuk printnya. Terus ada save and send, ini nanti untuk menyimpan baik di blog, di email maupun dan yang sebagainya, atau di create ke PDF, nanti bisa menggunakan save and send. Yang selanjutnya ada help ini bantuan. Jadi kalau kalian masih kesulitan untuk penggunaan dari Microsoft Word-nya, kalian bisa menggunakan pilihan dari Word help. Terus ada option ini untuk setting dokumen ya. Jadi kalau kalian mau setting dokumennya dirubah apapun nanti ya, nanti tinggal aja masuk ke menu option. Yang terakhir ada exit. Jadi sudah saya jelaskan tadi, exit itu dia akan keluar dari program Microsoft Word. Demikian tutorial dasar di awal part 1 kita. Kita lanjutkan di part 2 nanti untuk menu home. Jadi lanjut part yang kedua nanti kita akan belajar tentang menu home. Jadi di dalam menu home ini ada banyak sekali, ada grup clipboard dan lain sebagainya. Ini kita akan jelaskan di part yang kedua. Sekali lagi bagi teman-teman yang masih kebingungan ataupun ingin bertanya-tanya tentang seputar Microsoft Word dasar, silakan komen di video atau di komentar video ini ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, atau bisa kontak di email yang sudah saya share di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.